pertanyaan yang mungkin ingin dibahas, habis itu bolehlah dikirim soalnya. Nah, disclaimer mungkin eh, bisa aja aku berbuat salah. Jadi kalau ada yang sadar gitu, tolong diingetin aja lagi. Oke, nah ini soalnya udah kelihatan belum? Halo? Belum, Kak? Udah apa belum? Belum nggak? Sorry, sorry. Suaranya kayak putus-putus gitu deh. Kelihatan? Apa belum? Belum, Kak. Oke, aman ya. Nah, jadi soal UTS tahun lalu tuh ada 3 soal. Tapi suaranya belum kelihatan. Kak, sorry Kak, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Kayaknya Mbak, sinyal deh. wait. Sekarang gimana? Kelihatan nggak? Aman. Kelihatan, Kak. Udah. Oke, jadi ada 3 soal. Ini yang pertama terkait FBD, terus terkait ini ada hubungannya sama praktikum sih, logarithmic decrement dan sebagainya macam. Terus nomor 2 ini bikin FBD biasa lah. Terus yang ketiga itu ada soal praktikum. Nah, kita mungkin mulai dari soal yang pertama dulu. Nah, soal yang pertama itu ada sebuah silinder dengan mass moment of inertia J sebesar 1 kg meter kuadrat. Terus dihubungin ke gas sama damper. Nah, radiusnya 0,3 meter. Terus di sini tuh ada responnya. Kayak di praktikum kan kalian ngambil data ya. Terus dapat responnya getarannya seperti apa. Nah, itu yang pertama kita disuruh gambar free body diagram, terus derive equation of motion. Nah, oke, mungkin kita mulai dulu di FBD. Nah, pertama kalau bikin FBD ingat semua semua benda itu kayak dilepasin lah. Jadi semua direpresentasi dalam gaya. Nah, di sini benda utamanya kan silinder ya. Terus di sini. Terus si silindernya gerak sejauh theta ke arah clockwise. Nah, berarti ke situ juga arahnya sama. Theta, theta dot, theta double dot. Terus ada pegas kan, karena dia bergerak ke kanan, ke clockwise. Nah, si pegasnya pengen melawan arah kiri. Ini F pegas K, KX kan. Nah, X itu kan ini ya, X sama dengan theta kali R di sini. Jadi KX sama dengan KX sama dengan K theta R. Terus ada pegas, ada damper di bawahnya. Nah, ini kan gerakannya clockwise ya. Pas dipegas itu jadi ketarik ke kiri kan. Nah, dampernya ngasih gaya ke kanan. Ingat damper itu CX dot. Berarti C theta dot R. Sama, nah ini kan ini ya, ada benda benda solid. Nah, karena bendanya solid, dia akan tentunya akan melawan
pergerakan. Itu sebagai inersia. Inersianya berlawanan arah dengan arah pergerakan. Nah, di sini karena clockwise, inersianya counterclockwise. Ini J, theta, double dot. Terus jangan lupa gaya-gaya lain, misalkan gaya reaksi. R sama, mungkin di sini ada MG ya. MG. Nah, itu udah tuh. Terus kita mau nyari equation of motion. Kita analisis gayanya. Kayak sigma moment sama dengan 0. Nah, ini aku pengen milihnya counterclockwise. Karena mayoritas gayanya counterclockwise kan. Kita analisisnya dari titik pusat. Counterclockwise positif. Berarti ada gaya yang pertama mungkin J theta double dot. Terus plus C theta dot R. Terus karena tadi gaya, kita pengen ubah jadi momen, jadi dikali R lagi. Terus ditambah K theta R kali R juga sama dengan 0. Samanya jadi J theta double dot plus CR kuadrat theta dot plus KR kuadrat theta sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan equation of motion atau IOM. Nah, sampai di sini aman? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau yang mau nanya langsung aja potong ya. Oke. Ini karena nggak ada yang ngomong, aku asumsikan nggak ada ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B itu based on the response, calculate damping ratio zeta of the system. Kita disuruh nyari zeta berdasarkan grafik respon. Nah, ini mungkin kurang jelas ya. Tapi P1 itu 0,23 second, X1 sama dengan 0,126, E2, X2, 1,23 second, 0,0461, 2,23 second, 0,0168. Oke. Nah, kalau memakai eksperimen, data dari eksperimen gini, kita bisa nyari damping ratio pakai rumus logarithmic decrement. Nah, ingat logarithmic decrement itu rumusnya delta sama dengan 1/n-1 ln x1 per xn. Ini sama dengan 2pi zeta per akar 1 minus zeta kuadrat. Nah, yang pertama kita harus nyari si deltanya dulu dari sini. Kita butuh x1 sama xn. Nah, di sini kalian bebas memilih titik keberapa, yang penting konsisten. Kalian harus milih puncak pertama sama puncak ke n. Di sini bisa aja yang itu pertama gitu. Terus yang ini tuh berarti yang ketiga kan? Atau enggak kalian bisa juga milih yang kedua ini tuh yang pertama, tapi jadinya yang ini puncak kedua jadinya. Nah, mungkin kali ini aku pakai 1 sama ketiga. Yang 1 itu paling kiri. Nah, dari sini kita bisa hitung delta sama dengan 1/n-1. Tadi kan milih ketiga ya. Berarti 3 minus 1 ln
X1-nya 0,126, terus XN-nya X3 0,0168. Ini kalau kalian hitung dapat 1,007. Nah, itu udah dapat deltanya. Zeta-nya belum. Kita baru pakai yang ini buat nyari zeta. Delta sama dengan 2pi zeta akar 1 minus zeta kuadrat. Terus dijabarin delta kali akar 1 minus zeta kuadrat sama dengan 2pi zeta. Terus ntar dapat zeta sama dengan delta per akar 4pi kuadrat plus delta kuadrat. Ini aku yakin kalian udah pasti bisa lah nuruninnya. Nah, dari situ bisa kita masukin zeta sama dengan deltanya 1,007 per akar 4pi kuadrat plus 1,007 kuadrat. Ini ntar dapat zeta sama dengan 0,158. Itu berarti udah ya, 0,158. Terus kita disuruh cari yang C, undammed natural frequency omega n sama damped natural frequency omega d. Nah, ini kan dari grafik ini kita bisa dapat omega d dulu. Ini kan grafik ini ya, respon damp, ada dampingnya. Nah, di sini kita bisa dapat dari ini grafiknya. Ini 2T. Ini akan periode antara dua gelombang. Periode antar dua gelombang kita bisa dapat yang C ya. TD sama dengan Tn minus T1 per 2. Buat kasus ini per 2 karena ini periode antar dua gelombang. Mungkin ini jadi Tn ya. Tn min 1, sorry. Sebentar. Baterainya agak habis. N minus 1. Tn-nya tadi 2,23. Minus 0,23 per 3 minus 1. Ini dapat 2 per 2. 1 second berarti. Omega D berarti kan rumusnya 2pi per TD. Sama dengan 2pi per 1. Ya, 2pi lah. Terus dapat omega n itu dari rumus yang ada kaitannya dengan omega d sama zeta. Omega d sama dengan omega n kali akar 1 minus zeta kuadrat. Berarti omega n sama dengan omega d per akar 1 minus zeta kuadrat. Ini berarti 2pi per akar 1 minus 0,158 kuadrat. Ntar dapat omega n-nya 6,363 rad per second.
Nah, itu udah dapat kan berarti. Nah, 2pi kan ini ya, sekitar 6,28 ya. Nah, terusnya kan omega D itu selalu lebih kecil dari omega N. Itu mungkin buat verifikasi aja, validasi. Kalau hitungan kalian benar, omega D itu selalu lebih kecil dari omega N. Terus sekarang yang D, kita disuruh cari besar K sama C. Nah, kita kan bisa nyari berdasarkan equation of motion tadi sama data-data omega N sama omega D sama zeta juga. Nah, ingat ini kan kita punya sistem ya. Ini tuh sebenarnya J ekivalen, ini tuh C ekivalen sama K ekivalen. Nah, dalam perhitungan kita artinya pakai sistem ekivalen kayak di praktikum metode dinamik tapi yang pakai sistem ekivalen. Nah, J-nya kan tadi udah dikasih ya. Kalau nggak salah 1. J-nya 1, R-nya 0,3. Berarti 1 kali theta dot double dot plus C kali 0,3 kuadrat plus K kali 0,3 kuadrat theta dot theta sama dengan 0. Nah, yang paling gampang kita nyari K dulu. Pakai omega N. Omega N sama dengan akar K ekivalen per M ekivalen. Mungkin di sini tuh J ekivalen ya. Ini sama dengan 6,363. Ini sama dengan akar 0,3 kuadrat K, M-nya 1 kan. Ini bisa kalian hitung, ntar kayaknya dapat sekian lah. Terus baru yang C. Nah, nyari C, kita kan bisa pakai zeta sama dengan C per CC. Nah, ingat ini karena sistem ekivalen, semuanya jadi ekivalen. Ekivalen sama critical damping ekivalen. CC ekivalen sama dengan 2 akar K ekivalen M ekivalen. K ekivalennya 2 akar 0,3 kuadrat K terus dikali M ekivalennya 1. Atau J ekivalen sama aja di sini. Terus nanti dari situ baru kita bisa dapat C ekivalen sama dengan CC ekivalen kali zeta. C ekivalennya 0,3 kuadrat kali C sama dengan C ekivalen zeta terus C sama dengan C ekivalen zeta per 0,3 kuadrat. Nah gitu, kan dapat C sekian. Itu paling untuk nomor 1, ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini itu ada sebuah batang, terus ini batang bermassa ya. Berarti ada center of gravity-nya di di sini sih L/4 dari titik O. Terus dipasang damper sama K. Spring ada 2 di atas sama di bawah. Yang atas itu K, yang bawah 2K. Nah, kita yang pertama disuruh gambar FBD, DBB, terus yang B itu derive equation of motion dalam MCKL, terus yang C itu determine sistemnya stabil atau enggak, hitung damping rasio, sama initial condition. Kalau ada initial condition, cari solusinya. Oke, mungkin kita mulai dari DBB dulu. Nah, buat gambar DBB, ingat dari posisi equilibrium digambar. Anggap di sini tuh O. Terus kita gambar. Sorry, agak jelek. Ini bergerak sejauh theta. Dan berarti theta dot sama theta double dot juga ke situ. Nah, di sini dia ada pusat massa G. G ada pegas 2 sama damping. Nah, mungkin kita mulai dari pegas dulu. Nah, karena dia gerak ke clockwise, pegasnya pengen nge-counter dong ke kiri. Makanya di sini ada K theta. Tadi jaraknya dari pusat berarti L/2 plus L/4. Karena di sini tuh, misalkan sini tuh X ya. Berarti X sama dengan theta kali L/2 plus L/4. Ini. Terus yang damping juga sama. Ke kiri ya. Karena gerakannya ke kanan. Berarti C theta dot L/2 plus L/4. Sama di bawah tuh ada pegas juga. Dia itu di bawah geraknya ke kanan. Sorry, ke kiri. Berarti pegasnya arahnya ke kanan. Ini 2K kali theta. Kalau yang bawah itu theta kali L/4. Ini kan ini ya. Theta kali L/4. Oke. Salah. Terus ada gaya terkait inersia. Ada inersia berlawanan arah dari putaran. J theta double dot. JG theta double dot. Terus ada MAC. Sorry. Ini MAT. Sama MAC. Sama ada ini juga. MG. Ini ada MG karena ketika equilibrium, misalkan masanya kita cabut nih. Si pegasnya kan nggak bakal ini ya, tambah panjang atau tambah pendek. Karena MG-nya tidak ngasih static deflection. Makanya di sini ada MG. T. Ini terkait DBB. Terus sekarang yang B. Disuruh cari equation of motion. Kita pengen sigma moment. Oh ya, sama ini lupa, sorry. Ini semua, jangan lupa semua gaya digambar. Ini ada reaksi berarti ya. Oke.
Sekarang sigma momen terhadap titik 0. Kita pengen counterclockwise positif. Nah, yang pertama mungkin kita mulai dari atas. Ada K theta L per 2 plus L per 4. Nah, terus dikali jarak biar jadi momen. Berarti dikuadratin. Jaraknya juga sama ya. Terus ada K theta dot L per 2 plus L per 4. Dikali jaraknya juga sama. Makanya dikuadratin. Terus ada JG theta double dot. Terus ada MAT kali jaraknya dia itu L per 4. L per 4 jaraknya. Terus ditambah MG. Nah, MG ini dia counterclockwise. Dia clockwise, sorry. MG kali L per 4 sin theta sama terakhir tambah 2K theta L per 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, terus kita gabungin, kita kelompokin JG theta double dot JG plus JG theta double dot plus MAT. MAT kan rumusnya ini ya. M theta double dot L per 4. Karena jarak dari sini ke sini L per 4, terus dia bergerak sejauh percepatannya theta double dot. M theta double dot L per 4 kali L per 4 plus C L per 2 plus L per 4 kuadrat theta dot plus 2K L per 4 kuadrat theta plus K L per 2 plus L per 4 kuadrat theta plus minus MG L per 4 sin theta sama dengan 0. Nah, kita asumsikan sudutnya sangat-sangat kecil sehingga sin theta itu kurang lebih theta dan cos theta itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita kelompokin lagi JG plus ML kuadrat per 16 ML kuadrat per 16 theta double dot plus CL L per 2 plus L per 4 0,5 plus 0,25 0,75 3 per 4 L dikuadratin berarti 9 per 16 CL kuadrat theta double dot theta dot plus ini 2 per 16 KL kuadrat plus 9 per 16 KL kuadrat minus MGL per 4 theta. Ini sama dengan 0.
JG-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kita double dot plus 9/16 CL kuadrat theta dot plus bentar, 2/16 plus 9/16 11/16 KL kuadrat minus MGL per 4 theta sama dengan 0. Ini jadinya 7/48 ml kuadrat theta double dot plus 9/16 CL kuadrat theta dot plus 11/16 KL kuadrat minus MGL per 4 theta sama dengan 0. Nah, ini equation of motion. Equation of motion. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin kita kalau nggak ada kita lanjut ke yang C. Nah, itu dikasih M-nya 3, C-nya 3, K-nya 5, sama L-nya 4. Terus pertama disuruh tentuin sistemnya stabil atau enggak. Nah, ini sistemnya itu akan stabil. Kan ini apa, sorry. Kan responnya gini ya pasti. Ini karena dalam theta, theta T sama dengan misal yang under damped nih. AM min omega NT in omega D T plus T. Ini kan ada parameter omega N. Sorry, ada kurang ya. Zeta T, sorry. Omega N, zeta, sama omega D. Nah, omega N kita kan tahu sama dengan akar K per M. Nah, ini kan nggak mungkin secara, ini kan nggak boleh minus ya. Ntar omega N-nya jadi imajiner. Nah, ketika imajiner, jadinya ya sistemnya nggak stabil. Ini kan minus ya. Misalkan imajiner. Imajiner berarti, sorry, imajiner maksudnya ininya entah K-nya atau M-nya yang kurang dari 0. Kurang dari 0 jadinya sebenarnya ada penurunannya sih. Tapi mungkin kalian terima aja. Omega N harus lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0, dia bakal tidak stabil. Nah, ini mungkin kita coba masukin. K-nya itu, ingat K-nya itu harus K ekivalen. M-nya juga M ekivalen. Yang ini K ekivalen. Yang ini M ekivalen. K ekivalennya mungkin kita masukin aja sih biar gampang. 7/48, M-nya 3, L-nya 4,
kuadrat theta double dot plus 9/16 C-nya 3, L-nya L kuadrat 4 kuadrat theta dot plus 11/16 K5 kali L kuadrat minus M-nya 3, anggap gravitasinya 10 ya. Jadi sama dengan 10 meter per second kuadrat. 10 kali 4/4. Kita sama dengan 0. Yang ini bisa kita coret. Terus ini bisa dicoret. Jadinya dapat 7 theta double dot plus 27 theta dot plus 25 theta sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, tadi omega n sama dengan akar per K per N berarti sama dengan akar 25/7. Ini hasilnya 1,889 grad per second. Ini lebih dari 0, maka dia stabil. Terus yang kedua, damping ratio. Damping ratio kan zeta sama dengan C per CC. Karena ini sistem ekivalen, berarti C-nya ekivalen, CC-nya ekivalen juga. C ekivalennya 27 per 2 akar KM. Keduanya ekivalen juga, berarti 27 per 2 kali akar K-nya 25, M-nya 7. Ini dapat 1,0205. Ini overdamp. Terus yang terakhir, jika initial condition 0,1 radian per second, radian theta dot 0 sama dengan 0, solusi XT. Nah, ini karena overdamp, rumusnya makanya kan ada 3 ya. AE pangkat DT misal plus BE pangkat D2T. Ini buat overdamp. Kalau zeta lebih dari 1. Terus yang kedua, A plus BT E pangkat DT ini itu critically damp. Ini zeta sama dengan 1. Terus yang terakhir, itu yang underdamp. Rumus umumnya omega n zeta T sin omega D T plus P. Yang underdamp. Zeta kurang dari 1. Nah, karena ini overdamp dari zetanya, kita pakai yang ini. Nah, ini kalau dilihat ini ya. Sebenarnya sudah bentuk umumnya, tapi aku nggak hafal. Jadi mungkin kalian bisa cek lagi. Intinya pakai itu. Terus kita pakai ODE aja ya berarti dari sini. 7 theta double dot
plus 27 theta dot plus 25 theta sama dengan 0. Nah, kita pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya min 27 plus minus akar 27 kuadrat minus 4 kali 25 kali 7 per 2 kali 7. Dari 12 sama dengan plus akar D1 sama dengan min 1,544 D2 sama dengan min 2,313. Nah, dari sini berarti kan solusinya ini ya. Solusi umum theta T sama dengan AE min 1,544 T plus BE pangkat min 2,313 T. Nah, terus kita pengen cari A sama B-nya apa berdasarkan initial condition. Di mana theta 0 sama dengan 0,1 sama theta dot 0 sama dengan 0. 0,1 theta dot 0 sama dengan 0. Kita masukin aja. Nah, saran aku sih ini ya. Kalian turunin biar takutnya salah masukin gitu. Apalagi yang underdam gitu. Ini kan banyak gitu ya. Berarti turunannya min 1,544 KE min 1,544 T plus min 2,313 BE min 2,313 T. Baru kita masukin. Theta 0 sama dengan karena pangkat 0 1 A plus B terus theta dot 0 sorry ini 0,1 ya. Theta dot 0 sama dengan 0 sama dengan min 1,544 A minus 2,313 B. Ntar bisa kalian eliminasi, kalian solve A sama dengan sekian, B sama dengan sekian. Sampai sini ada yang boleh tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang 3. Nah, yang 3 ini terkait praktikum. Yang pertama, berdasarkan praktikum, jelaskan 4 metode untuk menentukan stiffness. Kan ada, kalau kalian ingat, ada 4, yaitu yang teoritis, terus ada statik, dynamic. Dynamicnya ada 2 ya. Yang pertama yang teoritis, kalian pakai rumus Elmes K sama dengan G apa per apalah. Aku lupa. Kalian bisa lihat modul lagi. Terus yang statik pakai hukum F sama dengan Kx. Kalian nyari tambahin beban
ukur defleksinya terdapatkannya. Terus yang dinamik itu berdasarkan omega n sama dengan akar K per M. Terus kalian kasih beban, kalian kasih beban, terus kalian getarin si sistemnya. Kalian hitung T-nya berapa, periodenya berapa, terus dapat omega n, terus bisa dapatkannya. Itu yang di dinamik 1. Yang kedua, pakai sistem ekivalen. Ekivalen plus C ekivalen X dot plus ekivalen X. Itu pakai sistem ekivalen. Tapi caranya sama, kayak gini. Terus yang B, bagaimana menentukan berdasarkan respon sistem, dampingnya itu viscous atau kolom. Kalian mungkin ingat-ingat di kelas ada 2 jenis damping. Yang pertama itu viscous, yang kedua itu kolom. Viscous ini ciri-cirinya, kalau kalian lihat dari responnya, dia itu bakal decay-nya itu eksponensial. Itu yang pertama. Kalau kolom, ini gambarnya mungkin agak jelek ya. Kalau kolom, dia itu decay-nya linear. Itu yang kedua. Terus, viscous itu setelah digetarin, responnya itu selalu bakal balik ke titik equilibrium. Itu yang viscous. Sedangkan kalau kolom, ntar ada suatu saat dia nggak balik, di akhir itu pasti nggak balik ke titik equilibrium. Karena terdapat suatu deadband lah, akibat gesekan. Itu. Kalau dari respon sih, bedanya itu doang sih. Terus yang C, berdasarkan praktikum, apakah initial condition mempengaruhi natural frequency sebuah mass spring system? Nah, natural frequency rumusnya kan akar K per M. Dia itu hanya dipengaruhi oleh stiffness pegas sama massa. Dari situ kalian bakal dapat sebuah persamaan lah, xt sama dengan bla bla bla. Nah, ini buat kasus underdamped kan jadi AE min omega n zeta t sin omega d t plus p. Nah, di sini omega n kan dipengaruhi oleh K sama M, zeta itu C sama K sama M, omega D, zeta sama omega N. Nah, terus pengaruh initial condition apa? Nah, kita kan biasanya masukin initial condition buat nemuin amplitudo sama phase angle. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin di praktikum, kalian pasti dapat hasil yang sama setiap praktikum. Omega N-nya pasti sama, zeta-nya pasti juga sama. Meskipun kalian goyanginnya getarinnya itu beda posisi. Nah, itu cuman ngaruh di sininya. Amplitudo sama phase angle. Itu efek initial condition. Kira-kira gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Kalau enggak, mungkin dari kalian ada sesuatu yang ingin dibahas nggak?
Oke, aman. Oh iya, tadi tuh ini ya mungkin kalau yang kurang jelas ini tuh jadinya gini ya. Initial condition amplitudo awal, terus phase angle. Itu kapan mulai gelombangnya mulai gitu. Bisa aja pas udah gini, terus gini lah. Itu phase angle efeknya. Oke, amplitudo ya sejauh apa mulainya. Paling gitu doang. Kalian seriusan nih? Gak ada yang mau nanya apa-apa. Bang, kalau misalkan bahas soal tahun lalu, maksudnya soal tahun 2023 emang nggak Bang? Kalian udah soalnya nggak? Aku nggak punya soalnya. Ada Bang, nggak ada Tolong yang mau di-share dong. kirim Bang. Oke. Udah nemu belum soalnya? Ada Ya. Bang, tapi bentar Bang, gue lagi bingung cara ngirimnya. Oh, aman-aman. Yang lain kalau mau nanya, tanya aja.
Udah di chat bang. Oke, wait ya. Sorry bang, yang terbaru aja. Yang tadi tugas keduanya nggak ke STS. Oke, aman aman. Nggak, sorry. Ini mending share screen apa window aja? Ini udah kelihatan? Jadi siapa yang nanya? Yes, oke. Kenapa bang? Ini udah kelihatan kan? Udah, Enggak. udah, aman. Oke. Di sini ada sebuah sistem, ada sebuah sphere, crank lever, spring, no slip. Terus massa moment of inertia J1, center of gravity. Terus bell crank lever, mass moment of inertia J0. Ini terhubung pada sphere dengan massless wire. Kita disuruh equation of motion, find the equivalent mass and equivalent spring stiffness of the system. Oke, ini seharusnya kalau udah dapat. Ini harus pakai energi method kah atau FBD? Nggak ada keterangan sih bang. Cuma pengennya lebih ke energi dulu deh bang. Oke. Oke, dari sini kan sebentar. Yang J0 tuh J0 tuh posisinya di mana ya? Di sini. J0. Bener nggak? Ya udahlah, bisa kita kerjain. Aman-aman. Yang satu, oke. Oke, jadi kalau pakai metode energi, kan ada dua ya. Energi kinetik sama energi potensial. Kinetik itu kan ada translasi, eh, translasi plus rotasi. Kalau potensial itu dari tugas di sini. Energi kinetik di sini dari si sphere-nya sama si kerang apa? Bell kerang lever. Nah, si sphere dia itu kan bisa gerak kanan kiri ya sama rotasi. Pasti punya dua kan, translasi sama rotasi. Translasi rumusnya setengah mv kuadrat atau mungkin x dot kuadrat ya, biar langsung plus rotasi setengah j omega dot j omega kuadrat ini. Nah, terus yang kerang lever ini kan fix ya, fix ke titik O.
sebuah pin lah. Nah, artinya dia nggak bisa translasi, cuma bisa rotasi. Jadi dia cuma ada komponen setengah J omega kuadrat. Nah, berarti di sini energi kinetik total yang pertama dari sphere setengah M1 sphere X dotnya dari itu ya. Anggap aja X dot 1 deh. Kuadrat plus setengah J1 omega tuh theta dot ya. Theta dot 1 coba kuadrat plus yang kerang lever. Kerang lever karena rotasi berarti J0 theta dot kuadrat. Nah, terus dari sini kita pengen, karena ini kan dikasihnya ini ya, x dot, x double dot. Kita pengen jawab berdasarkan x dot, x double dot. Itu referensinya kan berarti di kerang lever. Nah, kita harus cari hubungan antara si kerang lever dengan si sphere-nya. Nah, ini saran aku digambar. Biar mungkin kalian kebayang ya. Ini kan kalau ini kan pastinya ini ya. Sorry. Kayak gini, dia itu x dot, dia kan bakal rotasi. Dia bakal rotasi jauh theta. Cuman ini X kita butuh jarak dari O ke spring kedua. Kan jaraknya L2 ya. Berarti X itu sama dengan theta kali L2. Yang pertama. Ini pasti gerak sejauh theta kan. Theta. Nah, dia itu ngedorong si sphere-nya. Anggap theta 1 deh. Theta 1. Dia punya diameter jari-jari R. Jari-jari R. Oke. Nah, dia itu ketika gerak, dia itu sama dengan ini kan. Jarak dari batang atas ke sejauh sekian lah. Kalau yang atas, gambarnya ini deh, biar kalian gampang nih ngeliatnya. Ini X. Tadi apa? X1 ya? X1, dia bergerak sejauh X1. Nah, kita perlu hubungan X1 berdasarkan si rank lever. Kalau di sini kita lihat, ini kan pasti sejauh theta juga ya. Cuman jaraknya beda, dia itu L1. Berarti yang rank lever ini hubungannya X1 sama dengan theta kali L1. Terus theta 1, X1 sama dengan theta 1 kali R. Ini terus kita substitusi aja. Theta sama dengan X sama dengan theta sama dengan X per L2. Berarti X1 sama dengan X L1 per L2. Terus yang theta 1 sama dengan X1 per R. Ini sama dengan X1-nya X L1 per L2 per R. Tuh hubungannya. Baru kita masukin ke si EK tadi.
EK sama dengan setengah M1 X dot satunya ini kan X L per L1 per L2 kuadrat. Ingat ini dot plus setengah J1 theta dot 1 apa? Ini kan X per R kali L1 per L2 kuadrat. Terus yang terakhir plus setengah J0 theta dot kuadrat. Theta dot tuh X per L2 kuadrat. Ini dot kan. Ini juga dot. Oke, berarti kita hitung mungkin X1 sama dengan ini karena setengah kan, setengah semua kita keluarin M1 L1 per L2 kuadrat plus J1 L1 per L2 kuadrat per R kuadrat plus J0 per L2 kuadrat kali X dot kuadrat. Ini M1 kali L1 per L2 kuadrat J1 kali L1 per L2 kali R kuadrat. Ini udah kuadrat semua. Terus J0 per L2 kuadrat. Oke, ini Eka. Sekarang EP. EP kan di sini ya. EP kalau kita lihat si pegasnya kan di sini ya. Ini yang kedua, K2. Dia itu bergerak sejauh X juga kan. Berarti yang pertama tuh ada energi potensial dari pegas yang kedua. K2 X. K2X plus yang pegas satunya dia itu di sini kan. Dia pasti berdefleksi sejauh X1 juga karena mengikuti si spirnya. Berarti setengah K1 X1. Terus sama kayak tadi, kita udah punya hubungannya kan. Setengah K2X plus setengah K1 X1 tadi X per ini X ini kuadrat ya, sorry. X1 tuh X L1 per L2 kuadrat. Berarti setengah K2 plus K1 L1 per L2 kuadrat kali X kuadrat. Nah, jadinya dapat energi mekanik sama dengan EK plus EP. Ini sama dengan setengah M1 L1 per L2 kuadrat plus J1 per R kuadrat L1 per L2 kuadrat plus J0 per L2 kuadrat X dot kuadrat plus setengah K1 L1 per L2 kuadrat plus K2 X kuadrat. Terus equivalent mass ini kalian tinggal DEM per DT sama dengan 0. Terus ntar dapat
sebenarnya karena ini enak sih apa, ini diturunin kan, jadi setengah bla 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 2 kali x dot kali x double dot plus setengah bla 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 x dot kali x 2 kali x dot kali x sama dengan 0. X dotnya bisa dicoret, ininya juga hilang kan, 2 kali setengah, sisa M1 L1 per L2 kuadrat plus bla 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 x double dot plus K1 L1 per L2 kuadrat plus K2 X sama dengan 0. Nah, ini equation of motion-nya. Ini M equivalent, ini K equivalent. Itu. Intinya dia cuma main di ini sih apa? Kalian harus ngebayangin defleksinya sebesar apa sih? Translasinya sebesar apa? Rotasinya sebesar apa? Itu kalian bayangin, terus cari hubungannya dengan referensi pergerakan referensinya. Di sini x dot, x double dot. Gitu kira-kira. Aman nggak? Tadi siapa yang nanya? Permisi Kak, saya izin bertanya Kak. Ya. Oke, jadi ketika saya ngitung itu pakai cara DBW, saya dapatnya setengah M1R kuadrat plus bla 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 theta double dot itu. Jadi saya mungkin pakai theta. Dan apakah L1 per L2 itu sama aja seperti R sebelumnya Kak? Sebenarnya tadi berapa? L2 sama L1 dengan per L2 sama dengan R itu. R, belum tentu sih. Karena kita harus melihat hubungan ini. Di sini kan X sama dengan theta kali X sama dengan theta kali L2. Kalau yang kiri, yang sphere, kita dapat hubungan X1 sama dengan theta 1 kali R. Nah, dari sini sebenarnya harusnya enggak sih, tapi agak harus lihat hubungannya antara itu. Terus tadi apa yang beda dalam dapatnya berapa tadi yang beda? Saya dapatnya ini untuk masa ekivalennya itu setengah M1R kuadrat ditambah setengah MRL1 theta double dot plus untuk K ekivalennya setengah K1R L1 ditambah K2 L2 kuadrat. Oh, ini. Itu karena dalam theta ya. Dalam theta ya. Karena dalam theta dia pasti dikali jari-jari. Nah, pas dikali jari-jari, biasanya ini sih ada hubungan. Ini BTW itu theta yang itu tetanya itu theta ya di BBKPU itu di sphere apa di lever? Itu kebetulan untuk dua-duanya Kak. Dua-duanya. Oke, Ya. jadi sebenarnya kalau langsung nentuin dua-duanya theta itu salah. Karena pergerakan apa? Pergerakan si lever ini belum tentu sama dengan pergerakan si sphere-nya. Mungkin sekilas terlihat sama ya. Tapi karena ini kan ini ya sistem kayak roda didorong ya. Roda didorong, tapi si lever ini jaraknya menentukan si tetanya apa x-nya apa geraknya sejauh apa itu berdasarkan jaraknya terhadap theta. Nah, yang sphere pun sama. Oke, mungkin ada ya mungkin sistem yang tetanya sama ya. Tapi dari sini kita harus lihat dari gambarnya. Ini kan pasti bergerak sejauh x1 kan ketika diputer. Itu kan berdasarkan x1 kan ini ya. X1 sama dengan theta kali jaraknya, radiusnya L1. Nah, itu
di sphere-nya kalau kita lihat, dia itu pasti gerak juga kan. Rotasinya kita belum tahu apakah sama apa enggak. Tapi yang jelas itu translasinya kalau dari gambar. Translasinya pasti sama sejauh X1. Nah, dari situ baru kita bisa bisa tahu hubungan si theta 1 itu sebesar apa sih rotasinya. Karena kita punya R-nya dan X1. Kira-kira begitu sih. Menjawab nggak? Baik, sudah menjawab Kak. Jadi kesimpulannya mungkin theta di sphere sama theta di spare-nya itu, di spare sama di lever mungkin barangkali beda ya, Ya, belum tentu sama. itu sama. Kalau di gambar ini kita bisa simpulin si translasinya pasti sama terhadap si ujung atas ya, si titik paling atas ini, si hubungan ini. Tapi rotasinya belum tentu sama. Gitu. Baik Kak, jadi mungkin disarankan pakai arah X saja barangkali Kak. Kenapa, sorry? Mungkin pakai yang arah X, mungkin X dot, X double dot gitu, lebih aman mungkin. Aman, maksudnya aman gimana? Lebih gampang dihitung atau pokoknya lebih kecil kemungkinan salahnya gitu kalau misalnya pakai X dot sama X double dot, apakah itu benar Kak? Sorry, agak kecil suaranya. Maksudnya benar atau gimana? Gimana ya? Maksudnya kalau untuk soal ini disaranin pakai yang arah X dot sama X double dot ya Kak itu. Oh ya, ya. Jadi kalau kalian dikasih di soal ada X dot, X double dot, itu usahakan ikutin itu. Kemungkinan solusinya berdasarkan itu juga. Oke, Baik, sudah jawab. Terima kasih banyak Kak. oke. Ada lagi yang mau nanya? Gue mau nanya Yud, Yuk, siapa? yang tadi yang X1 tuh gimana ya? Gue kelewatan yang bisa L1 per L2. Nah, itu ini siapa? Rasdan kah? Dari suaranya. Yuk. Oke, jadi ini kayak ini sih. Ini balik-balik kita harus ngelihat ini hubungan, kita harus cari hubungan si translasinya sama rotasinya. Nah, di sini kan ini ya, si batang levernya itu kan ngedorong si sphere-nya ya, ngedorong si sphere-nya. Pas tentunya karena didorong, ketika si batang atas ini gerak sejauh X1, pastinya si sphere-nya juga gerak sejauh X1 juga kan, X1. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa translasi antara si batang bagian atas dengan si sphere-nya itu sama. Jadi kita bisa cari hubungan antara sphere dan batang. Nah, sebelumnya kita juga di sini kita misalin pergerakan rotasinya itu theta. Nah, kita harus cari hubungan theta dengan X. Dari sini kan ini X-nya kita lihat dari bagian bawah ya. Si X-nya itu karena rotasi kan berarti ini ya, kayak roda X sama dengan theta kali jari-jarinya. Jari-jarinya L2. Dari situ kita bisa dapat theta itu sama dengan X per L2. Nah, balik lagi ke yang apa translasi sphere sama lever. Nah, di sini kan kita pengen ngelihat translasi di atas ya, sejauh X1. Di atas itu kan ini ya, sama kayak yang bawah. X1 itu translasi. Dan pasti yang karena ini batang ya, levernya sama, dia bakal berputar sejauh theta. Nah, X1-nya ini sama dengan theta kali radiusnya.
buat yang atas. Radiusnya itu sebesar L1. Makanya di sini X1 sama dengan theta kali L1. Nah, terus dari itu paling substitusi X1 sama dengan theta, tetanya kan X per L2. Theta L1 berarti X L1 per L2. Terus yang X1 juga sama sih. X1 sama dengan theta 1 kali R. Ya, sisanya substitusi aman lah. Aman nggak? Aman-aman. Ada lagi yang mau nanya? Sorry Yud, lanjut boleh dikit. Kalau kriterianya apa Yud? Boleh pakai energi method. Kriteria apa? Kriteria kalau diperkenankan pakai energi method apaan? Oh, oke. Energi method itu secara umum dia itu ini ya, keuntungan pakai energi method itu itu keuntungannya mudah untuk sistem kompleks. Ini kalau kalian coba kerjain ini pakai DBB pasti, masya Allah, banyak sekali. Nah, itu yang pertama. Karena pakai energi method, kita cuma nyari EK sama EP, itu jadinya gampang. Nah, energi method, kriteria boleh makainya itu, yaitu energinya harus konservatif. Energinya harus konservatif. DEM per DT sama dengan 0. Nah, konservatif artinya nggak ada yang hilang kan, atau nggak berubah. Berarti nggak ada kayak gesekan atau damping mungkin. Berarti nggak boleh ada damping atau gesekan. Kalau ada ini, berarti ada disipasi energi. Berarti energinya nggak konservatif. Berarti energi method itu nggak valid. Nggak boleh pakai energi method kalau ada damping sama gesekan. Secara kriteria paling itu sih. Gak boleh ada gesekan ya? Yang apa? Gak boleh ada gesekan. Nggak boleh ada gesekan. Atau damping lah. Oh, Kalau kalian bonus. pakai energi method, tapi ada dampingnya itu pasti salah. Ya, aman ya, kasih. Oke. Kalian bisa cek sih sebenarnya. Kalau apa kalian bikin FBD sama energi method, kalau energinya konservatif, hasilnya pasti sama. Cuman kalau nggak konservatif, ya itu pasti beda lah. Karena salah, udah salah energi method. Oke, ada lagi?
Oke, mungkin aku tunggu sampai 8.35 kalau masih ada yang ingin ditanyain. Oke, mungkin udah karena udah 8.35 dan gak ada yang mau nanya, mungkin kita cukupkan tutor hari ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya mungkin boleh PC aja. Ya, aku balikin ke Andrew. Oke, makasih Kak. Paling nanti kirim catatannya boleh gak ya Kak? Aman aja. Oke, sekian untuk tutor hari ini. Aku tutup tutornya ya. Makasih semuanya. Makasih Kak. Kasih Yud. Tidak. Ya.